Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siswa SMP Muhammadiyah Muntok kelas 7 akan melaksanakan ujian lisan pelajaran IPA. Nah, jadi ayo kita saksikan bagaimana hasilnya. Oke, inilah dia siswa sedang mempersiapkan untuk ujian lisan hari ini untuk pelajaran IPA. Akan jelaskan apa yang kamu ketahui dari pelajaran IPA bab 1, 2, dan 3. Bab 1 menjelaskan tentang pengamatan, pengukuran, besaran pokok dan besaran turunan. Pengukuran merupakan kegiatan yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari atau IPA. Dan di bab 1 juga kita akan menjelaskan tentang besaran pokok dibagi menjadi 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Dan di bab 1 juga kita akan menjelaskan tentang besaran turunan. Besaran turunan dibagi 4, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Di bab 1 juga kita akan menjelaskan pengamatan. Pengamatan merupakan kegiatan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu mengamati ciri-ciri temanmu. Dan saya sudah menjelaskan bab 1 dan saya akan menjelaskan bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Bagaimanakah cara mengklasifikasi? Dengan cara mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, bertumbuh, berkembang, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memerlukan dan berkembang biak, dan lain-lain. Dan di bab 2 juga kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar adalah motor, mobil, sepeda, sepatu, papan tulis, udara, merupakan suatu benda. Di bab 2 saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Bab 3 kita akan menjelaskan tentang materi. Materi dikelompok menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Di bab 3 juga kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Contohnya materi dibagi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi 2, yaitu unsur, senyawa. Campuran dibagi 2, yaitu homogen dan heterogen. Heterogen dibagi 2, yaitu koloid suspensi, homogen larutan. Jadi itu yang jadi semua itu saya sudah menjelaskan bab 1 dan bab 1, bab 2 dan bab 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Agis. Silakan Nuria, jelaskan yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1 menjelaskan tentang objektika. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Satuan adalah angka atau nilai. Besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dan besaran turunan ada 4, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Saya sudah menjelaskan sedikit tentang bab 1, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup seperti ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup: bernafas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hewan dibagi menjadi 2, yaitu avertebrata dan vertebrata. Avertebrata
tidak mempunyai tulang belakang seperti kupu-kupu, bintang laut, udang, kepiting, kupu-kupu, dan lainnya, dan selanjutnya. Vertebrata mempunyai tulang belakang seperti manusia, paus, ikan, reptil, dan lainnya. Saya sudah menjelaskan tentang bab 2, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang klasifikasi materi. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran ada dua, yaitu nitrogen dan homogen. Nitrogen ada dua, yaitu koloid dan suspensi. Dan homogen hanya ada satu, yaitu larutan. Campuran nitrogen banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti larutan gula dan larutan garam. Campuran nitrogen yang tidak dapat dicampur seperti minyak dengan air ataupun air dengan tanah. Dan saya terima kasih. Silakan Ica, jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Di bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Pengamatan bisa berupa pengukuran. Pengukuran salah satu dalam kehidupan IPA. Segala sesuatu yang bisa diukur itu disebut besaran. Di bab 1 ada tentang satuan. Satuan adalah suatu yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Contoh besaran pokok adalah panjang, masa waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Semuanya memiliki satuan. Satuan waktu adalah sekon, panjang meter, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol, dan di bab ada besaran turunan. Selain yang disebutkan tadi termasuk juga besaran turunan. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme adalah suatu entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Contoh makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, gerak pasif maupun aktif, berkembang biak untuk menghasilkan turunan dan melestarikan jenisnya, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan sisa zat atau ekstraksi. Di bab 3 menjelaskan tentang klasifikasi materi. Materi bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu campuran, senyawa, dan unsur. Di bab 3 juga menjelaskan tentang pemisahan campuran, karakteristik zat, dan perubahannya. Berdasarkan komposisinya, materi di alam juga bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari senyawa dan unsur, sedangkan campuran adalah homogen dan heterogen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih, sedangkan senyawa seperti air, asam, gula, dan lain-lain itu disebut senyawa. Silakan hari ini jelaskan apa yang kamu ketahui dari pelajaran IPA bab 1, 2, dan 3. Silakan. Bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengamatan. Pengamatan bisa memakai panca indera seperti mata. Pengukuran adalah hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari dan utama dalam IPA. Segala sesuatu yang bisa diukur disebut besaran. Besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dibagi menjadi 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus,
jumlah zat, suhu, intensitas cahaya, dan besaran turunan dibagi menjadi 4, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Di bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makan, minum, bergerak, melihat. Hewan yang menyusui disebut mamalia, dan hewan dibagi banyak kelompok. Hewan yang hidup di darat seperti kucing, anjing, dan lain-lainnya. Yang hidup di lautan yaitu paus, ikan, lumba-lumba. Dan yang hidup di pendinginan, yang di tempat yang bersuhu dingin, yaitu penguin, beruang kutub. Dan di bab 3 menjelaskan tentang klarifikasi dan perubahannya. Materi dibagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Materi bisa juga dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Dan zat campuran dibagi menjadi 2, yaitu heterogen dan homogen. Nah, oke. Julfa, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Di bab 1 menjelaskan tentang pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Pengukuran merupakan kegiatan penting di dalam kehidupan dan utama di IPA. Besaran pokok bisa dibagi 7, yaitu panjang, massa, waktu, jumlah zat, suhu, kuat arus, dan intensitas cahaya. Besaran turunan bisa dibagi 4, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Di bab 2 kita menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, tumbuh, berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang. Makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup banyak. Makhluk yang tinggal di daratan seperti kucing, ayam, anjing, dan lain-lain. Kalau tinggal di laut seperti ikan, kura-kura, dan lain-lain juga. Kalau tinggal di tempat suhu yang dingin tuh penguin sama beruang kutub. Di bab 3 kita menjelaskan tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi bisa dibagi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Materi dibagi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Campuran dibagi 2, heterogen dan homogen. Heterogen dibagi 2 menjadi koloid dan suspensi. Kalau heterogen dibagi satu lagi, yaitu larutan. Tania, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3.
Ingat itu atau ingat lagi. Karena dibedakan ada karena ada ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup bernapas, bergerak, menemukan makanan dan minuman, berkembang biak. Ada hewan. Hewan dibagi menjadi dua, yaitu amfiteryata dan tetragata. Amfiteryata yang tidak mempunyai tulang belakang, sedangkan tetragata yang mempunyai tulang belakang. Di video ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Materi juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu tertunggal dan campuran. Tertunggal dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran yaitu ada heterogen dan homogen. Heterogen dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan dispersi. Homogen hanya ada satu, yaitu lantar. Sapia, jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamalannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Besaran ada dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang menentukan besarannya, yaitu ada 7: panjang, massa, waktu, suhu, watt arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Satuannya meter, kilogram, sekon, kelvin, mol, dan candela. Besaran turunan yaitu ada 4: luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Bab 2 menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri, yaitu bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, dan berkembang biak. Bab 3 menjelaskan tentang klasifikasi materi. Materi dibagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Ada juga zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada 2, yaitu unsur dan senyawa. Campuran ada 2, yaitu heterogen dan homogen. Muhandis, silahkan jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1 menjelaskan pengamatan, pengumpulan, dan makanan pokok, makanan turunan. Pengumpulan merupakan kegiatan penting bagi kehidupan dan kegiatan dalam IPA. Makanan pokok bisa dibagi 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Makanan turunan bisa dibagi 4: luas, volume, konsentrasi, dan laju pertumbuhan. Bab 2 menjelaskan
Klasifikasi makhluk hidup. Di lingkungan sekitar ada macam-macam benda, yaitu mobil, motor, sepeda, sepatu, dan lain-lain disebut bentuk benda. Cara mengklasifikasi makhluk hidup: manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, berkembang biak, memerlukan nutrisi, oksigen, menyertai. Sudah. Oke Rania, silakan apa yang kamu ketahui dari bab 1, bab 2, dan bab 3 pelajaran IPA. Jadi di bab 1 kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Di bab 1 kita akan membahas tentang pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kegiatan IPA dan dalam kehidupan IPA. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Besaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dapat dibagi menjadi tiga, yaitu panjang, masa, dan waktu. Sedangkan besaran turunan dapat dibagi menjadi empat, yaitu panjang, luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup bisa dapat bernapas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, dapat bertumbuh kembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Lanjut ke bab 3. Di bab 3 kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan pengamatan dan perubahannya. Materi dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Salah satu tempat yang dapat melakukan kegiatan atau menguji materi adalah dapur, karena di dapur terdapat bahan-bahan seperti gula, garam, asam dan lain-lainnya. Silakan Pika, jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Di bab 1 ini kita akan mempelajari objek penyelidikan IPA. Objek penyelidikan IPA mempunyai proses, yaitu proses mengomunikasikan. Mengukur adalah menghitung besaran sejenis dengan besaran yang lain. Di bab 2 kita akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup contohnya hewan, tumbuhan, manusia. Di bab 3 kita akan menjelaskan tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup dan materinya. Dalam mengklasifikasikan makhluk hidup dan materinya dengan memeliharanya dengan baik. Sudah, segitu aja. Oke Dinda, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui dari pelajaran IPA bab 1, 2, dan 3. Pada bab 2 kita menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita berupa benda-benda. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar banyak sekali
benda-benda. Contohnya seperti mobil, motor, sepeda, pensil, dan lain-lain merupakan benda. Benda mempunyai sifat dan ciri yang membedakan jenis pada benda. Pada bab 1 menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatan. Silakan Guntur, jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3 pelajaran IPA kelas 7. Bab 1 menceritakan tentang objek IPA dan pengamatannya. Pengukuran adalah perlu di kehidupan dan kegiatan dalam IPA. Andaikan kamu mendeskripsikan sesuatu atau tubuhmu, kamu akan menceritakan tentang berapa umurmu, berapa tinggimu, sipit matamu, mancung hidungmu. Bab 2. Bab 2, makhluk hidup merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, tumbuh dan berkembang biak. Apa? Udah segitu aja. Bab 3? Belum. Egan, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Bab 1 ini saya akan menceritakan tentang pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan sama dalam sehari-hari atau sama dalam IPA. Pengukuran disebut besaran. Besaran dibagi menjadi 2, besaran pokok dan turunan. Besaran pokok dibagi menjadi 7. Intensitas cahaya, massa, kuat arus, suhu, bab 2 ini saya akan menciptakan kualifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup: memerlukan makanan dan minuman, bernapas, bergerak, bertumbuh dan berkembang biak. Dan bab 3 ini saya akan menciptakan kualifikasi materi. Kualifikasi materi dibagi menjadi 3: unsur, senyawa, dan campuran. Sudah. Silakan Rehan, jelaskan apa yang kamu ketahui dari bab 1, 2, dan 3. Bab 2 mengajarkan tentang verifikasi tentang makhluk hidup. Makhluk hidup terdapat 3 bagian, yaitu mereka bisa berkembang biak di alamnya masing-masing. Contohnya seperti penguin dan beruang, mereka bisa bertahan hidup di tempat yang dingin, dan ada juga yang bisa hidup di dalam air seperti buaya. Kenapa Pak? Lupa Pak. Sudah, segitu aja.